Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bintang Malam, channel yang membahas tentang masa depan Nusantara. Di video kali ini, kami akan membahas tentang senjata pusaka Satrio Piningit dari Pantai Selatan. Sebelum kita mulai ceritanya, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dalam tradisi mistik Jawa, banyak cerita mengenai asal-usul kekuatan atau ilmu yang dimiliki oleh Satrio Piningit. Namun, kaitannya dengan Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan Jawa. Nyi Roro Kidul sendiri adalah tokoh legendaris yang juga penting dalam mitologi Jawa. Ia digambarkan sebagai sosok penguasa gaib di Laut Selatan dan sering dikaitkan dengan Raja-Raja Mataram, terutama dalam konteks hubungan spiritual antara kekuatan darat dan laut. Nyi Roro Kidul dipercaya memberikan dukungan spiritual dan magis kepada Raja-Raja Mataram sebagai bagian dari kesepakatan gaib untuk menjaga keseimbangan alam. Meskipun ada banyak mitos tentang hubungan antara manusia dengan Nyi Roro Kidul, termasuk kisah-kisah tentang para raja yang menjalin perjanjian dengan sang penguasa laut. Dalam berbagai versi cerita rakyat yang berkembang, ada kemungkinan bahwa tokoh Satrio Piningit memperoleh kekuatan spiritual dari berbagai sumber gaib, baik dari alam, leluhur, maupun kekuatan-kekuatan mistik yang berbeda. Sejauh ini, Satrio Piningit lebih sering digambarkan sebagai figur yang memperoleh kekuatan atau pencerahan melalui spiritual yang mendalam, meditasi, dan tirakat. Ia dianggap sebagai sosok yang tersembunyi atau piningit, yang menjalani kehidupan yang jauh dari hiruk-pikuk duniawi untuk mempersiapkan diri sebelum muncul sebagai pemimpin besar. Proses mendapatkan ilmu atau kekuatan spiritual ini biasanya diasosiasikan dengan tradisi kejawen, sebuah ajaran yang memadukan unsur-unsur Islam, Hindu, Buddha, dan animisme yang kuat di Jawa. Namun dalam beberapa kisah rakyat atau kepercayaan mistis lokal, ada yang mengaitkan bahwa tokoh-tokoh besar termasuk Satrio Piningit bisa saja berinteraksi dengan makhluk gaib atau kekuatan alam, termasuk Nyi Roro Kidul. Hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil dalam konteks kepercayaan tradisional Jawa, di mana alam gaib dan dunia nyata seringkali dianggap beririsan. Dan para tokoh yang memiliki kekuatan besar diyakini dapat berkomunikasi dengan makhluk gaib seperti jin, dewa, atau penguasa alam gaib. Dalam tradisi kejawen, proses mendapatkan ilmu tidak selalu secara eksplisit menyebutkan dari mana sumber kekuatan itu berasal. Namun seringkali kekuatan itu dianggap berasal dari alam semesta atau Tuhan, melalui interaksi dengan alam gaib yang luas, di mana Nyi Roro Kidul mungkin menjadi salah satu perantaranya. Selain itu, banyak tokoh besar dalam sejarah Jawa yang sering digambarkan melakukan spiritual di daerah-daerah tertentu yang dianggap sakral, termasuk Pantai Selatan tempat Nyi Roro Kidul dipercaya bersemayam. Walau tidak ada naskah resmi atau ramalan yang menyatakan bahwa Satrio Piningit secara khusus mendapatkan ilmu dari Nyi Roro Kidul, kepercayaan terhadap kekuatan mistis yang berasal dari alam gaib seperti Laut Selatan cukup umum dalam konteks mistik Jawa. Nyi Roro Kidul mungkin dilihat sebagai salah satu elemen kekuatan alam yang dapat memberikan restu atau bantuan kepada mereka yang mencari kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Nyi Roro Kidul memberikan senjata Trisula kepada Satrio Piningit. Senjata Trisula sering diasosiasikan dengan kekuatan dan kekuasaan dalam berbagai budaya, termasuk di Nusantara. Trisula merupakan senjata yang berbentuk tombak dengan 3 mata yang dalam tradisi kejawen melambangkan kekuatan dewa-dewa, khususnya Dewa Siwa. Siwa sering digambarkan membawa Trisula sebagai simbol kekuatannya dalam menghancurkan keburukan dan menjaga keseimbangan Nusantara. Di Indonesia, pengaruh budaya Hindu-Buddha sangat kuat, dan simbol Trisula ini mungkin diterima sebagai lambang kekuatan, kekuasaan, dan kedaulatan spiritual. Dalam konteks ramalan Jayabaya, Satrio Piningit adalah tokoh yang akan muncul pada saat-saat krisis besar untuk membawa keadilan dan perubahan.
Beberapa interpretasi modern bisa saja mengembangkan cerita ini untuk menggambarkan kekuatan dahsyat yang dimilikinya. Trisula bisa dilihat sebagai metafora bagi kemampuan Satrio Piningit dalam menghadapi 3 aspek utama kehidupan, fisik, mental, dan spiritual. Dalam kepercayaan Jawa, keseimbangan dari 3 aspek ini diperlukan untuk menjadi pemimpin sejati. Dan Satrio Piningit adalah tokoh yang diyakini memiliki keseimbangan tersebut. Tokoh-tokoh sakti seringkali digambarkan memiliki senjata-senjata pusaka yang diberikan oleh kekuatan gaib atau temuan setelah menjalani spiritual yang panjang. Jadi, jika dikaitkan dengan Satrio Piningit, Trisula bisa saja dianggap sebagai salah satu pusaka yang melambangkan kekuatan mistis dan kewenangan ilahiyah untuk membawa perubahan besar. Pada akhirnya, apakah Satrio Piningit memiliki Trisula atau tidak, tergantung pada interpretasi masing-masing orang terhadap cerita mistik dan simbolisme yang ada dalam tradisi Jawa. Yang jelas, Satrio Piningit adalah simbol harapan pemimpin masa depan yang kuat dan Trisula bisa menjadi simbol kekuatan yang dibutuhkan untuk melawan kejahatan dan ketidakadilan dalam narasi tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.